Okay, hello students, how are you doing? Are you good? Okay, welcome to my class with me, Miss Yeni. So this is our first meeting in our English class. So it would be better if I introduce myself and my course first to you. Jadi selamat datang sebelumnya di kelas English bersama saya, Miss Yeni. Saya akan memperkenalkan diri dan juga tentang pelajaran yang akan saya ajarkan. Oke, stay tune terus. Alright, so here is my profile. So my full name is Niputu Yeni Andriani, as you can read over there. You can call me either Miss Yeni or Ibu Yeni. It's up to you. And now, I live on Lingkungan Kertasari, Padangkerta, Amlapura. And I was born in Denpasar on January 17, 1994. So now I'm about 27 years old. I am originally from Mengwi in Badung Regency in the west. But now I'm already married to my husband who is originally from Karangasem. That's why I live here. So actually my phone and WhatsApp number are the same, and I think you have saved them already. So talking about my educational background, I got my bachelor degree, so it is my SPD, Sarjana Pendidikan, at Ganesha University of Education in 2014. So my major was English education. And I got also my master degree. My master is Magister Humaniora. I got it at Udayana University in Denpasar in 2018. So I have two hobbies actually that I love the most. I love doing the most. They are reading webtoon and also listening to the music. And that's all about my profile in general. Jadi bagi kalian yang belum pernah melihat saya secara personal, secara langsung, this is me that you can see in the photo. So nice to meet you everybody, although it's still online. Hopefully we are going to meet directly soon ya, after this restriction atau PPKM ini berakhir. Semoga kita bisa bertemu secara langsung. Jadi sekarang kita hanya bertemu secara online saja dulu, okay? Next, we move to our class. So here I have some rules to apply during this year. Jadi saya memiliki beberapa peraturan di kelas yang akan saya terapkan dan kalian tentunya harus patuhi selama 1 tahun ke depan kalian belajar bersama saya. Okay, I split it or saya bagi itu menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama aturan do's or what you can do during my class, atau apa yang harus atau yang kalian bisa lakukan di kelas saya, dan kemudian ada kelompok don'ts atau yang tidak boleh kalian lakukan di kelas saya. Jadi pertama kita akan bicara mengenai do's-nya. So we're talking about the do's in my class. First of all, please be active during my class. Jadi kalian harus aktif menjawab pertanyaan, bertanya ataupun mengajukan pendapat dalam kelas saya. Jadi semakin aktif kalian, semakin mudah saya notice dan kalian nilai kalian pun otomatis akan naik di mata saya dan akan mempengaruhi nilai akhir kalian di akhir semester. Second, be polite during your interaction with others, either on WhatsApp or Google Classroom. Jadi ini adalah aturan yang sangat mendasar yang semua guru juga ingin kalian lakukan. Tetap jaga sopan santun dan etika kalian dalam berkomunikasi dengan siapapun, tidak hanya guru, tapi teman-teman kalian juga, baik itu di WhatsApp group maupun di Google Classroom. Okay, and then the third one is fill your online attendance and do your tasks on time.
Jadi saya ini pada dasarnya sangat menyukai orang-orang yang disiplin. Semua orang juga sangat suka orang yang disiplin. Jadi saya minta kalian mengerjakan semua tugas yang saya berikan tepat waktu. Jadi berdasarkan angket yang sudah kalian isi dan yang saya berikan sebelumnya, most of you actually chose 1 week to finish your work. Jadi berdasarkan hal itu, saya akan memberikan kalian waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas. Tenang saja, tugas-tugas dari saya itu tidak akan susah. Pasti gampang, kalian bisa kerjakan. Kemudian kalian kumpulkan tepat waktu dan juga kalian mengisi absensi. Semuanya saya berikan waktu 1 minggu. Lewat dari 1 minggu, absen sudah ditutup, ya. And then fourth, if you don't understand, ask me. Kalian jangan pernah diam saja saat saya mengajar. Jika kalian tidak paham, tanyakan. Stop saya, tanyakan, Bu, saya tidak mengerti ini, Bu, saya tidak mengerti itu. Saya tidak akan berhenti kalau kalian tidak meminta. Jangan nanti ketika saya sudah menjelaskan dan melangkah terlalu jauh, baru kalian meminta saya untuk kembali dan menjelaskan lagi yang sudah lewat. Buang-buang waktu namanya. Jadi tanyakan pada saya, jangan malu. Kalau tidak, kalian yang rugi, okay? And lastly, use English as much as you can. Jadi berdasarkan apa harapan kalian belajar bahasa Inggris dari angket yang kalian sudah kumpulkan, kalian ini rata-rata ingin mampu berbicara dalam bahasa Inggris tanpa takut membuat kesalahan. Jadi saya akan sedikit memaksa kalian untuk berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris sebanyak-banyaknya ada kesempatan dalam kelas saya. Dengan begitu, kalian akan lebih cepat belajar karena kalian bisa sering praktek bersama saya dan teman-teman. Okay, next we talk about the don'ts. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas saya? Number 1, don't ever try to copy your friend's work or from internet. Belajar bahasa Inggris itu sebenarnya paling gampang karena kalian akan banyak menemukan contoh di internet. Tapi saya sangat melarang keras untuk kalian itu asal ambil dari internet kemudian mengumpulkan tugasnya pada saya. No. Saya akan tahu karena bahasa internet pasti sangat berbeda dengan apa yang kalian punya. Kalian boleh mencari sumber atau referensi dari internet, tapi kembangkan dan tambahkan lagi dengan ide kalian. Itu akan jauh saya lebih hargai daripada kalian hanya menyontek. Nah, begitu juga kalau kalian meniru pekerjaan teman kalian, saya juga pasti langsung tahu. Saya akan kembalikan pekerjaan kalian dan meminta kalian mengulang, lalu baru saya beri nilai kalau kalian sudah benar-benar mengerjakan sendiri. Ya. And next up, don't be shy to practice or afraid of making mistake. Jadi seperti aturan don't sebelumnya yang telah saya bilang, kalian harus mempraktekkan bahasa Inggris kalian sebanyak-banyaknya ada kesempatan. Jadi jangan pernah merasa malu, apalagi takut untuk membuat kesalahan, karena tanpa kesalahan kalian tidak akan tahu hal yang benar tentunya. Jika kalian salah, saya akan perbaiki, bukan saya tertawai, okay? And last but not the least, don't make me wait for your progress if it is too late. Ya, jangan sekali-sekali meminta saya menunggu pekerjaan kalian yang sudah lewat lama, karena tentu saja tidak akan saya nilai. Kerjakan tugas kalian dengan tepat waktu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. And that's all about the rules of my class. Now we are talking about what you will learn this year. Jadi apa yang akan kalian pelajari dalam 1 tahun ini bersama saya? First of all, you will learn in the first semester, you will learn about how to make the application letter atau surat lamaran. Jadi karena kalian sudah kelas 12, sangat penting untuk mengetahui cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik. Jadi kalian akan belajar lebih dalam di sini bersama-sama. And then the second one is caption. Jadi kalian pasti sudah pada tahu atau familiar sekali dengan caption ini. Kalau kalian upload foto di sosial media kalian, kemudian
pasti kalian menggunakan caption sebagai keterangan. Nah, kalau dulunya kalian misalnya sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai captionnya, sekarang saya ingin mengetahui kemampuan kalian dalam membuat caption berbahasa Inggris. Oke, in the second semester, di semester kedua, you will learn about explanation text atau teks penjelasan. And the last, yang terakhir, yang paling sering kalian pelajari di setiap tahunnya adalah songs. Jadi lagi-lagi songs akan keluar di sini. Alright, my students, that's all the introduction of my class and also myself. If you have any questions, please don't hesitate to ask me and let me know. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kebingungan mungkin mengenai kelas saya, tolong jangan ragu-ragu untuk kasih tahu saya, nanti saya akan jelaskan pada kalian. Oke, satu hal terakhir yang akan saya sampaikan ke kalian. Seperti yang kalian bisa lihat, kalian bisa baca di layar, prepare yourself to learn and change. So good luck. See you next week. Bye-bye.